Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi konten sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur nekat cegat truk yang melaju kencang. Boboto tuding panitia pelaksana pertandingan Persib kontra Persabaya lalai hingga menewaskan 2 orang supporter. Serunya bertempur ala tentara menggunakan senjata airsoft gun. Uang tabungan sekolah tak kunjung dikembalikan. Puluhan orang tua siswa SD Negeri Dharma Raja 2 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mendatangi sekolah. Puluhan orang tua alumni murid SD Negeri Dharma Jaya 2 Sumedang menuntut pengembalian uang tabungan sekolah senilai Rp430 juta yang sudah sejak 2020 lalu belum dicairkan. Para orang tua ini menilai pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab. Harapannya ya uang kami kembali gitu, biar istilahnya kami juga selesai gitu urusan kami ke sekolah dan kami bisa melanjutkan hidup gitu. Kita selama ini Pak menjaga nama baik akredibilitas sekolah yang anak kita sekolah di situ gitu, tapi sekarang setelah didalami semuanya merasa seolah cuci tangan gitu, nggak ada pertanggungjawaban sama sekali gitu. Uang tabungan para siswa selama 6 tahun bersekolah di SD tersebut rupanya digunakan oleh seorang mantan guru sekolah tersebut yang kini telah pensiun. Dengan dalih orang tua ingin ada target kapan lagi ini uang dicairkan, juga ada waktu ditentukan kapan cair. Pihak kami pun otomatis sebagai pembina atau sebagai pengawas pihak sekolah belum bisa menjawab. Karena uang yang diperoleh yang seharusnya didapatkan itu otomatis masih ada di ruang lingkup si namanya Agus itu sendiri. Orang tua mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum agar penyelesaian secara adil bisa didapatkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Penderita demam berdarah Dengue di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Data penderita DBD yang dirawat di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2022, jumlah pasien DBD tersebar terjadi pada bulan Januari yaitu 164 orang, lalu turun separuhnya di bulan Februari. Namun di bulan berikutnya jumlah kasus terus naik. Dan dalam bulan Juni saja sudah 59 orang yang dirawat akibat DBD. Untuk mencegah meluasnya penularan demam berdarah, masyarakat diimbau menjaga lingkungan dari air bersih yang terbuka dan bisa dijadikan tempat nyamuk demam berdarah berkembang biak. Informasi lainnya, ratusan supporter Persib berunjuk rasa di Gedung Graha Persib. Mereka menuding panitia pelaksana pertandingan Persib kontra Persabaya di GBLA 17 Juli lalu lalai hingga 2 orang bobotoh tewas. Ratusan supporter Persib Selasa lalu mendatangi Gedung Graha Persib kawasan Sulanjana, Kota Bandung untuk berunjuk rasa. Sebagai sesama bobotoh, mereka menyampaikan rasa duka dan solidaritas atas tewasnya 2 orang bobotoh asal Kota Bandung dan Bogor saat akan menonton pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya Jumat 17 Juni lalu. Bobotoh menuntut panitia pelaksana Persib meminta maaf dan mengakui kelalaiannya, serta melakukan evaluasi menyeluruh kinerja panitia penyelenggara pertandingan Persib. Sudah jelas tuntutan kita tidak ada negosiasi, bahwa semua stakeholder panpel harus dibenahi, terus ditunggu 2 kali 24 jam ya? 1 kali 24 jam sampai besok. 1 kali 24 jam untuk menyatakan bahwa Minta maaf dari versi ofisial sama mengakui kelalaian bahwa panpel kita itu belum siap untuk pertandingan tersebut. Ya itu bukan musibah, tapi itu kelalaian dari panpel. Namun Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Mukhtar menyatakan apa yang terjadi Jumat lalu adalah musibah, bukan kelalaian.
para bobotoh semua, saya sudah minta maaf dan sudah tidak ada masalah karena ini kejadian musibah ya, bukan antar perkelahian antar bobotoh lain kan tidak ada ya. Dua orang bobotoh, Sopiana Yusuf asal Kota Bogor dan Asep Solihin warga Cibaduyut, Kota Bandung adalah penonton yang memiliki tiket resmi. Keduanya tewas terinjak massa penonton yang berupaya merangsek pintu stadion yang ditutup oleh panitia. Saat itu jumlah tiket yang dijual hanya 15.000 orang, namun jumlah penonton dalam stadion diperkirakan lebih dari 30.000 orang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pasokan vaksin penyakit mulut dan kuku kurang. 70.000 dosis vaksin anti-PMK minggu ini akan disuntikan kepada ternak sehat, termasuk yang akan dikurbankan di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Dengan jumlah total hewan kurban mencapai 800.000 ekor, jumlah vaksin tersebut jauh dari ideal. Hewan kurban yang akan dipotong nantinya akan mendapatkan tanda berupa plat kuning di telinga, berisi kode sertifikat keterangan kesehatan hewan yang bisa dipindai menggunakan ponsel. Sementara itu penyakit mulut dan kuku terus meluas, penyebarannya terutama pada ternak sapi. Dampaknya masyarakat memburu domba untuk dijadikan hewan kurban. Untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku di Kota Bogor, petugas BPBD menyemprotkan cairan disinfektan di kandang hewan ternak milik para pedagang di Rumah Potong Hewan RPH Bubulak, Kota Bogor. Di tempat ini ada 184 ekor sapi yang bergejolak PMK dan 1 ekor sapi mati. Untuk sementara, pasar hewan RPH Bubulak ditutup hingga 29 Juni mendatang. Ada yang mati pun setelah kita pakai uji klinis, ya tidak pakai lab, itu satu. Ya, yang sudah, karena kan yang mati itu harus ada dokumennya ya, dokumen hasil visum dan diagnosa matinya itu kenapa. Gitu. Ini baru satu. Satu akibat PMK? Di luar satu, di sini satu, jadi 2 ekor. Oh, 2 ekor di Kota Bogor? Di Kota Bogor. Sapi ya Pak ya? Sapi. Nah, terus? Penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti sapi belakangan ini membuat penjualan domba dan kambing untuk kurban di pasar ternak Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya meningkat. Jika biasanya hanya 200 ekor, kini pasar hewan bisa dipenuhi oleh domba dan kambing yang mencapai 350 ekor. Alhamdulillah kalau menjelang raya Agung gini ada peningkatan lah gitu dibanding dengan hari-hari biasa gitu. Apakah ini karena pengaruh PMK jadi orang pindah ke kurbannya ke kambing domba Pak? Tidak menutup kemungkinan karena itu adalah faktornya. Harga jualnya pun meningkat dari biasanya Rp2 juta menjadi 2,3 hingga 2,5 juta rupiah. Domba yang diperjualbelikan di pasar Ciawi adalah domba ternak lokal Tasikmalaya. Iwan Kurniawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bogor dan Kabupaten Tasikmalaya. Ingin bertempur ala tentara tanpa risiko kehilangan nyawa, olahraga airsoft gun bisa jadi pilihan. 32 tim dari berbagai perkumpulan di Pulau Jawa mengikuti kompetisi olahraga ini di Kota Cimahi. Seru sekaligus menegangkan. Kompetisi tembak strategi berkelompok menggunakan senjata airsoft gun di Markas Pusat Persenjataan Artileri Pertahanan Udara Pusen Arhanut, Kota Cimahi ini menjadi penawar kangen para pecinta olahraga airsoft gun di tanah air yang selama 2 tahun terakhir tidak bertemu kompetisi akibat pandemi. Selama pandemi nggak ada, terus ngapain kita? Suruh tiarap, ya udah. Akhirnya ya gini nih, perut naik, tambah berat badan. 2 tahun setengah nggak ada kompetisi. Itu. Selama itu latihan tetap enggak? Latihan tetap jalan sih sebenarnya, latihan tetap jalan. Cuman ya akhirnya kita cuma main-main aja. Ngomongnya sih kita main yuk, gitu. Bukan kita latihan. Lombanya lama soalnya. Dalam kompetisi kali ini, setiap tim atau regu terdiri dari 5 orang harus melumpuhkan tim lawan dalam sebuah lapangan dengan sejumlah barikade layaknya sebuah pertempuran. TNI menilai para atlet airsoft gun tidak hanya bisa berprestasi dalam olahraga, tapi juga bisa direkrut sebagai komponen cadangan pertahanan negara saat dibutuhkan. Atlet, kita bilang atlet itu adalah mereka juga mensiap untuk sebagai komponen cadangan. Karena mereka sudah terlatih. Sehingga ini
manfaatnya baik itu dari segi olahraga, permainan yang menjadi gandrungi oleh kaum milenial, karena milenial ini harus diarahkan. Dan kemudian mereka siap untuk dijadikan bagian dari bangsa sebagai komponen cadangan. Dalam kompetisi ini ada 32 tim dari berbagai kota di Pulau Jawa yang bertanding. Setelah menyisihkan lawan-lawannya, juara pertama diraih tim AJT dari Surabaya, disusul Anarki dari Magelang, dan peringkat ketiga ditempati tim Unpar Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.